Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan daerah bagi bendahara pengeluaran masing-masing SKPK pada Kabupaten Benar Meriah oleh BPKPA Kabupaten Benar Meriah. Pertama, mari kita ketahui bersama apa itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian, kapan dan di mana pelaksanaan rekonsiliasi itu dilakukan? Pelaksanaan rekonsiliasi menunggu undangan dari BPKPA Kabupaten Benar Meriah. Kemudian pelaksanaan rekonsiliasi itu dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun anggaran, yaitu pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Namun, dalam kondisi tertentu, rekonsiliasi dapat dilakukan per semester. Untuk hal tersebut, para bendahara SKPK dapat menunggu informasi dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Kabupaten Benar Meriah. Kemudian, untuk tempat pelaksanaan rekonsiliasi itu dilaksanakan di kantor BPKPA Kabupaten Benar Meriah, tepatnya di bidang akuntansi dan bidang aset. Kemudian, bagaimana alur pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan daerah? Yang pertama, tentu menunggu surat undangan pelaksanaan rekonsiliasi. Yang kedua, menyiapkan berkas rekonsiliasi. Yang ketiga, menunggu jadwal rekonsiliasi masing-masing SKPK. Kemudian yang keempat, setelah mengetahui jadwal, maka datang ke kantor BPKPA untuk pelaksanaan rekonsiliasi di bidang akuntansi dan bidang aset untuk berkas rekonsiliasi aset. Yang kelima, tentu melaksanakan rekonsiliasi. Yang keenam, melakukan perbaikan dan melengkapi berkas yang kurang. Yang ketujuh, menyelesaikan kegiatan rekonsiliasi. Dan yang kedelapan, menunggu berita acara pelaksanaan rekonsiliasi dan arahan dari penyelenggara rekonsiliasi. Kemudian, berkas apa saja yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan rekonsiliasi? Dalam pelaksanaan rekonsiliasi tersebut, kita perlu menyiapkan beberapa berkas untuk dilakukan rekonsiliasi. Yang pertama, kita perlu menyiapkan register SPP, SPM, dan SP2D. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menyiapkan MK11 atau LRA dan BKU. Ketiga, register SP2B dan SP3B. Keempat, bukti setoran pengembalian. Yang kelima, daftar pelunasan hutang, daftar beban dibayar di muka beserta kopi STNK dan KIR, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian rekening koran, bukti setoran bagi hasil atau jasa giro, laporan persediaan sesuai dengan aplikasi persediaan, kemudian bukti potongan dan setoran zakat, kemudian laporan neraca aset atau BMD, kemudian laporan realisasi belanja, dana alokasi khusus DAK non-fisik, BOP PAUD dan BOP kesetaraan, kemudian bukti setoran sisa UP dan TU. Namun perlu diingat, apabila di masing-masing SKPK contoh tidak ada pengembalian, maka untuk berkas nomor 4 terkait bukti setoran pengembalian itu tidak perlu disiapkan. Begitu juga dengan yang lain. Semisal tidak ada jasa giro, nah itu tidak perlu disiapkan. Kemudian catatan lain, untuk berkas nomor 3 dan berkas nomor 13 itu khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga kepada SKPK yang membidangi bidang tersebut untuk menyiapkan berkas nomor 3 dan nomor 13. Untuk SKPK yang lain
yang tidak ada hubungannya dengan bidang tersebut itu tidak menyiapkan berkas tersebut. Kemudian mari kita lihat bersama bagaimana cara menyiapkan berkas-berkas rekonsiliasi laporan keuangan daerah. Yang pertama terkait dengan berkas register SPP, SPM, dan SP2D. Bendahara pengeluaran ketika menyiapkan berkas register SPP, SPM, dan SP2D perlu menyiapkan atau membuat tabel seperti yang kami contohkan ini. Nah, ini adalah contoh tabel berkas register SPP, SPM, dan SP2D. Mengapa bendahara perlu menyiapkan tabel seperti ini? Karena register SPP, SPM, dan SP2D itu ditulis ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, model berkasnya seperti ini, bentuk tabel. Kemudian, bendahara pengeluaran juga perlu menyiapkan pengesahan SPJ, karena pengesahan SPJ ini juga merupakan kelengkapan berkas dari pelaksanaan rekonsiliasi. Nah, ini contohnya pengesahan SPJ. Kemudian kita lanjut ke berkas MK11 atau LRA dan BKU. Untuk berkas ini dibuat secara terpisah. Yang pertama akan kita tampilkan contoh berkas MK11 atau LRA. Nah, ini adalah contoh MK11 atau LRA. Nah, bagi bendahara ketika akan menyiapkan berkas MK11 atau LRA ini juga perlu membuat tabel seperti yang kami contohkan ini, karena berkas MK11 dan LRA itu dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian ini bentuk berkas BKU atau buku kas umum. Nah, bendahara pengeluaran juga perlu membuat tabel seperti yang kami contohkan ini, karena sama untuk BKU juga dibuat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Data-data yang ada di BKU itu dicatat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Dan biasanya untuk tabel-tabel yang kami tampilkan ini semua sudah ada template-nya di masing-masing SKPK itu. Nah, bendahara pengeluaran cukup melanjutkan penulisan dari tabel-tabel yang tersedia di masing-masing SKPK. Kurang lebih contoh tabelnya sama seperti yang ada di masing-masing SKPK bendahara pengeluaran. Kemudian kita lanjut untuk melihat daftar berkas terkait dengan daftar beban dibayar di muka beserta kopi STNK dan KIR. Berkas ini juga perlu disiapkan dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Daftar beban dibayar di muka dapat dibuat di Excel dengan membuat tabel, serta bukti pembayaran bebannya juga harus disiapkan oleh masing-masing bendahara. Berikut contoh yang kami tampilkan. Di sini lengkap kami contohkan daftar beban dibayar di muka, kemudian kopi STNK dan KIR, serta bukti bayarnya. Kemudian berkas rekening koran. Setiap bendahara perlu menyiapkan berkas rekening koran. Hal ini karena rekening koran diperlukan untuk melihat segala transaksi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan kantor di masing-masing SKPK. Rekening koran ini bisa didapatkan di bank. Kemudian berkas terkait dengan bukti setoran bagi hasil atau jasa giro. Apabila SKPK memiliki bukti setoran bagi hasil atau jasa giro, maka bendahara membuat daftar setorannya. Ini dapat dibuat di Excel dengan menggunakan tabel. Kemudian bendahara juga harus menyiapkan bukti setorannya. Nah, ini contohnya kami tampilkan. Sama seperti jasa giro, bukti potongan dan setoran zakat dibuat juga dalam bentuk Excel. Daftar potongannya dibuat dalam bentuk Excel, kemudian dilengkapi dengan bukti setoran zakatnya. Kemudian terkait dengan berkas register SP2B dan SP3B. Untuk berkas SP2B dan SP3B, seperti yang kita jelaskan sebelumnya,
Ini khusus berkaitan dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk berkas ini dibuat di Microsoft Excel dan dibuat dengan model tabel. Biasanya SKPK yang melaksanakan bidang ini sudah memiliki template dan format tabel tersendiri. Kemudian berkas bukti setoran pengembalian. Untuk bukti setoran pengembalian, berkas ini perlu disiapkan oleh SKPK apabila terjadi kesalahan pembayaran atau lebih bayar dalam pelaksanaan kegiatan tertentu atau kegiatan kantor, sehingga dana yang sudah dibayarkan lebih atau salah tersebut perlu dikembalikan. Nah, berkas yang diperlukan adalah bukti setoran pengembalian. Untuk berkas bukti setoran dapat berupa struk, kwitansi, dan lain-lain bukti pembayaran. Kemudian, berkas daftar pelunasan hutang. Apabila SKPK memiliki hutang, maka perlu dibuat daftar pelunasan hutang. Daftar pelunasan hutang ini dapat dibuat di Microsoft Excel dengan membuat tabel. Kemudian, bukti pelunasan hutang juga perlu dilengkapi. Kemudian, berkas pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah uang yang diterima oleh SKPK untuk suatu layanan atau produk yang belum disediakan atau diserahkan. Nah, ini juga harus dibuat daftar catatannya apabila SKPK tersebut ada pendapatan diterima di mukanya. Kemudian, berkas laporan persediaan sesuai dengan aplikasi persediaan. Bendahara membuat daftar persediaan. Nah, ini dapat dibuat di Microsoft Excel dengan menggunakan tabel. Kemudian, berkas laporan neraca aset atau BMD. Bendahara membuat laporan aset atau BMD sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Kemudian, berkas laporan realisasi belanja dana alokasi khusus, DAP non-fisik, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Nah, ini juga perlu disiapkan terkait dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Kemudian, berkas bukti setoran sisa UP dan TU. Apabila SKPK memiliki sisa UP dan TU, maka perlu menyetorkan sisa yang tersebut. Nah, bendahara perlu menyiapkan bukti setornya. Terakhir, untuk bendahara pengeluaran, mungkin ada yang bertanya, dari mana data yang kami ambil sebagai pedoman untuk kami catat dalam berkas-berkas tersebut? Jawabannya adalah dari DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, di mana dokumennya biasanya sudah diserahkan kepada masing-masing SKPK di Kabupaten Banda Meriah. Selain itu dari daftar aset BMD dan dari kegiatan-kegiatan kantor lainnya. Tinggal tugasnya bendahara pengeluaran adalah melengkapi berkas-berkas rekonsiliasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang paling terakhir, silahkan melakukan penguatan dan pendalaman materi terkait rekonsiliasi ini di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta apabila terdapat masalah maupun membutuhkan informasi lebih lanjut, maka dapat melakukan konsultasi ke bidang akuntansi BPKPA Kabupaten Banda Meriah. Saya kira demikian untuk video tutorial kali ini. Tetap semangat dan laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.